Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Ibu Evi Widya Astuti MSI, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pengembangan Layanan BK. Dewasa ini pendidikan mendapatkan perhatian yang cukup besar, baik itu dari pemerintah, kementerian, pendidik, Republik Indonesia. Sebagai tingkat tertinggi dalam struktur kependidikan di Indonesia maupun kelompok masyarakat terkecil, yaitu keluarga, sebagai tingkat terendah mewujudkan pendidikan putra-putri Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan harapan bersama. Dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, khususnya dalam pendidikan anak usia dini ataupun PAUD, bimbingan perkembangan anak usia dini sangat diperlukan dalam melaksanakan ada pendekatan tertentu yang dapat mendukung kegiatan bimbingan perkembangan AUD. Asumsi dasar melandasi PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesejahteraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar menengah, bimbingan konseling anak sangat dibutuhkan, otomatis PAUD yang membutuhkannya selain keahlian dan pengalaman pendidikan, faktor dan yang perlu diperhatikan. Selain membahas tentang apa itu bimbingan konseling bagi anak usia dini, yang menjadi pokok pembahasan adalah menjelaskan berbagai macam layanan yang biasanya digunakan untuk bimbingan konseling anak usia dini. Dalam ranah AUD, dari sekian banyaknya layanan, hanya dan beberapa layanan yang dapat diterapkan pada AUD. Setelah mengenal berbagai macam yang dapat diterapkan dan pula teknik dalam melakukan konseling di PAUD. Tujuan-tujuan khusus untuk membantu anak. Yang pertama, mengenali dirinya, kemampuan anak, sifat anak, bahkan kebiasaan-kebiasaan anak tersebut. Yang nomor 2, mengembangkan potensi anak. Nomor 3, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Contoh, dia bertengkar sama temennya nih. Ya, tapi dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah diem demi aman, atau minta maaf, atau bagaimana? Kita sebagai orang tua ataupun guru memberikan bimbingan konseling kepada anak agar dia mudah menghadapi masalahnya harus bagaimana. Dan selanjutnya ada menyiapkan perkembangan mental, sosial, dan jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, ada membantu orang tua. Yang pertama ada mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Mengganggu emosi anak dan kesehatannya kita bisa memahami. Yang nomor 2, memilih sekolah yang sesuai dengan tahap kemampuan anak. Contohnya, usia masih 3-4 tahun, dia seharusnya masuk KB, tapi si orang tua memasukkannya dia ke TK ataupun RA. Itu sangat salah ya Bunda. Yang selanjutnya memberikan bantuan yang intensif dalam membina kemampuan, bakat, dan minat anak. Contoh, anak ada yang lebih cenderung pinter ke non-akademik, tapi orang tua memaksa dia harus bisa ke akademik. Salah Bunda, jangan dipaksa karena dia mempunyai minat bidangnya tersendiri. Jadi tolong memahami apa bakatnya anak, apa minatnya anak.
kita mendukung dan memberi arahan kepada si anak. Dan selanjutnya memecahkan kesulitan serta kelainan khusus yang dihadapi anak. Contohnya, anak ada yang mempunyai kekurangan, entah itu mental atau dia membacanya telat, kita kasih arahan dan selalu membantunya. Sasaran untuk konseling ini adalah orang tua atau anggota keluarga dan anak-anak yang mengalami kesulitan. Ruang lingkup bimbingan untuk AUD. Terdapat beberapa ruang lingkup yang terdapat pada bimbingan konseling anak usia dini, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Berikut akan menulis jelaskan secara singkat. A. Bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dari bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi sosial. B. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak didik khususnya di PAUD dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan membentukkan perilaku anak. Bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling. Tidak tepat apabila menganggap bahwa bimbingan karir itu merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani. Hal tersebut perlu ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul apabila dipandang bahwa bimbingan karir ini merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani, maka aspek atau jenis bimbingan yang lain akan ditinggalkan. Padahal banyak masalah yang ada di luar bimbingan karir. 3. Pelayanan bimbingan konseling pada AUD. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan konselor di sekolah. Di antaranya, 1. Layanan kumpulan data. Layanan pengumpulan data yaitu merupakan salah satu komponen dalam program bimbingan, yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang individu. Tujuan dari pengumpulan data ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing individu. Layanan pengumpulan data ini dapat dilakukan guru ketika anak mulai belajar di PAUD. Ada beberapa alat dalam pengumpulan data, yaitu 1. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi yaitu suatu teknik yang dilakukan guru untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak melalui pengamatan. 2. Wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data permasalahan anak dengan cara melakukan percakapan langsung baik dengan anak maupun dengan orang tua. Pelaksanaan bimbingan konseling anak usia dini tidaklah sama seperti kita melaksanakan bimbingan konseling di sekolah SMP maupun SMA, karena anak usia dini masih sangat memerlukan perhatian yang lebih. Berikut ini beberapa teknik bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, aktif. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga anak-anak aktif untuk bertanya, mempertanyakan mengenai apa yang
dibahas dan berani mengungkapkan gagasannya. Guru harus sering-sering mendekati anak supaya anak merasa nyaman dan terlindungi. Yang kedua, kreatif. Guru menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan anak. Yang keempat, efektif. Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata, karena bermain dengan bereksplorasi dapat membangun perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi. Yang keempat, menyenangkan. Dalam proses belajar perlu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak memusatkan perhatiannya secara utuh pada pembelajaran. Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan otak untuk berpikir dan mengoptimalkan proses belajar serta meningkatkan kemampuan diri anak. Jadi kesimpulan dari semua presentasi kami yang berjudul menganalisis pengembangan layanan BK di anak usia dini, yaitu dalam lembaga PAUD, bimbingan konseling juga sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya ada pendekatan tersendiri yang dapat mendukung bimbingan konseling anak usia dini. Selain keahlian dan pengalaman pendidik, faktor lain yang diperhatikan adalah kecintaan yang tulus pada anak, kemauan untuk perubahan anak, berminat pada perkembangan mereka, dan hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan anak. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan konselor di sekolah PAUD. Di antaranya adalah 1. Layanan pengumpulan data, 2. Layanan informasi, 3. Layanan konseling perorangan dan kelompok, 4. Layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima, layanan tindak lanjut. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.